Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube my channel gua Ulum Office. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Oke. Alhamdulillah kali ini gua lagi berada di daerah Bondowoso. Nah, yang di samping saya ini adalah kalau kalian ke piramid, kalian wajib hukumnya tahu orang ini. Itu harus wajib, itu harus tahu. Kalau kalian tahu piramid harus wajib kenal beliau, yaitu Pak Kabon, si punggung naga. Nah, beliau ini luar biasa ya. Di piramid kalian bisa lihat di Instagramnya Puncak Piramid atau Bondowoso Explore, atau di YouTube-nya Bondowoso Explorer. Di situ atraksi-atraksinya banyak sekali ya, mulai dari lari-lari. Anda bayangkan orang yang jalan biasa aja merangkak itu jatuh. Nah, ini lari gitu kan, luar biasa gitu kan, pasti memiliki sebuah kompeten yang harus dijalani seperti latihan dan sebagainya. Nah, oke, kali ini kita tanya-tanya nih sekitar perbincangan kita dengan Pak Kabon sekitar tentang piramid ini. Oke, Cak, ingin nanya nih, Kak, di jalur piramid ini dari trek bawah sampai atas tuh berapa jam? Oh, kalau secara umum piramid itu kan dengan ketinggian 1521 mdpl. Kalau dari base camp ke puncak itu sekitar 5 kilo. Untuk jalur punggung naganya sendiri yang notabene-nya bahaya itu sekitar 1,5 kilo. 1,5 Dan kilo. satu tambahan lagi yaitu punggungan terakhir menuju puncak itu tegak lurus. Itu sangat vertikal, itu yang sangat mengundang risiko bahaya. Oh, di situ. Nah, untuk musibah yang kemarin itu Kakak Multazam dan juga Torik itu di punggung naganya itu pas. Jadi kalau yang Torik itu di area punggung terakhir yang memang notabene memang berbahaya, ya sangat berbahaya. Kalau yang kemarin di area punggungan yang bawah, jadi memang notabene tidak begitu tingkat banyak, tidak begitu yang insiden Torik kemarin. Nah, itu kenapa sih Ca bisa dinamain punggung naga gitu? Ya karena jalur trekkingnya aja sudah panjang, kemudian view dari puncak ke bawah itu memang menyerupai punggung naga gitu. Jadi disebut punggung naga sama rekan-rekan sahabat. Nah, itu istilahnya kalau kalian tahu Gunung Piramid itu punggung naga, istilahnya piramid ini naga. Nah, ini yang punya nih Pak Kabon, yang punya naganya. Nah, beliau ini yang punya naganya. Piramid naga ini yang punya naganya ya, si punggung naga. Itu julukan Pak Kabon si punggung naga dari mana, Pak? Dulu kita kan memang sebelum trending jadi punggung naga piramid macam-macam istilahnya. Cuman kita brand kemas lagi biar lebih menjual. Bahkan itu sebelum pasca insiden almarhum Torik memang sudah mulai ramai disebut punggung naga. Dan mulai di situ orang banyak menyebut si punggung naga gitu. Iya. Buat tips bagi para pendaki yang pengen bener-bener ngeyel gitu ya ke piramid, tipsnya apa, Win? Tips-tips buat untuk orang-orang yang pengen ke piramid nih, khususnya dari daerah-daerah Jakarta atau daerah manapun yang pengen ke piramid, sebagai pengelola juga. Cakapun itu kan ya pengelola juga ya di piramid. Sementara kan piramid statusnya belum legalitas, belum jadi legalitas, belum ya. jalur pendagang resmi. Cuman yang memang kompeten di piramid memang kita lah. Kalau memang berminat untuk piramid bisa hubungi kita via DM. Pak Kabon 26 ataupun langsung akun resmi kita Puncak Piramid Bondowoso. Nanti bisa ada ya di bawah linknya. Kalian bisa hubungi aja. Kalau untuk tips-tipsnya Ya, satu memang fisik juga kesiapan mental situ, karena kita akan menghadapi jalur berbahaya selama 2 jam. Apalagi khusus kita guide kan naik turun piramid, fokus kita dituntut 4 jam untuk ngawal tamu kita. Oh, jadi untuk naik ke piramid harus disarankan untuk menyewa guide yang ahli ya? Iya, karena kalau untuk tidak menyewa guide tidak disarankan gitu ya, atau gimana, Cak? Sangat mengundang risiko bahaya, karena notabene guide sudah tahu persis paling tidak pemetaan tingkat bahayanya sudah tahu, kemudian sudah hafal jalur yang berpotensi berbahaya. Yang kedua, guide kalau kita sudah safety menggunakan peralatan yang memadai, itu yang utama.
mengurangi tingkat risiko bahaya. Iya, iya. Mohon doanya juga ya untuk apa namanya yang kemarin korban. Mari kita doakan juga, dan juga doakan semoga piramid ini cepat dilegalitasan ya Cak ya. Harapan kita demikian, ingin segera piramid legalitas dengan pasca insiden kedua ini. Harapannya agar ada aturan baku di situ. Jika tidak ada aturan baku, semua orang bisa masuk. Itu sangat mudah risiko bahaya. Nah, yang menjadi membedakan antara dilegalitaskan atau diilegalkan ini apa yang menjadi perbedaan di situ? Ya, kalau sudah legalitas berarti sudah ada aturan baku dari pihak yang terkait, terutama perhutani, pemerintah itu sendiri. Kalau tidak ada aturan baku, maka ini akan menjadi pendakian yang ilegal, seterusnya akan terus bertambah risiko bahaya. Kita juga keluar sebelum terjadi insiden ini hanya nunggu waktu. Kita sampai seperti orang gila, keluar seperti itu, ternyata terjadi lagi. Ini kan kemarin saja baru aja ya telah terjadinya musibah pada hari Minggu ya. Minggu. Pukul kita terima kabar itu jam 9. Kalau informasi yang ada itu jam 8 insidennya. Nah, itu setelah terjadi ini, apakah ada penutupan pendakian jalur atau bagaimana ke depannya setelah terjadi ini? Apa piramid ini ditutup atau tidak gitu? Kalau sementara ditutup karena suasana juga berkabung. Kalau analisa kita ini harus resmi. Kalau ditutup malah ini banyak sekali pendaki ilegal yang masuk karena animo piramid sangat besar. Banyak penjelajah yang penasaran dengan trek yang disebut terbahaya di Jawa. Nah, beliau ini pernah ke Argopuro ya Cak ya? Siap. Ke Argopuro normalnya berapa orang normal? 5 hari 4 malam. Orang normal 5 hari 4 malam. Nah, Pak Kabon ini cuma berapa Cak? 20 jam. 20 jam, kagak nyampe sehari itu. Ya kan? Anda bayangkan nggak nyampe sehari atau lari gitu. Kita kebetulan diajak sahabat dari Bia Cukai trail running. Kita trail running dari Baderan tembus Berbi. Itu istirahatnya berapa kali itu? Kalau istirahatnya kita malah sering tidur di situ. Bahkan tidurnya pulas lama sekali. Karena yang mereka targetkan mereka di kasur jam 5 harus nyampe, dari jam 12 malam jam 5 nyampe di kasur. Kita sesuai target. Bahkan target mereka ingin Argopuro via Baderan tembus Bermi itu target awal 17 jam. 17 jam. Ternyata 20 jam baru kita tembus. Itu termasuk rekor apa tidak tuh ya? Sebelumnya ada nggak tuh yang pernah seperti ini di Argopuro? Kalau 20 jam gitu tercepat. Setahu kita Korp Marinir itu setahu kita ya, informasi yang kita tampung itu 1 malam 2 hari. Cuman mereka bedanya dengan senjata. Oh. Iya. Berarti termasuk rekor juga ya ini ya di Indonesia nih. Tercepat gitu ya, tercepat dan menaklukkan Argopuro dengan lari gitu ya. Nah, untuk running ini ada komunitasnya atau tidak ya? Mereka memang komunitas, mereka memang atlet. Cuman kita notabene-nya pendaki kemudian ikut trail dalam kegiatan trail ini juga kaget kan. Karena bukan bidang kita. Cuman waktu itu memang motivasi saya menjadi pembeda itu karena saya satu-satunya notabene-nya pendaki. Mereka memang atlet trail running. Sempat ada kendala kita di Argopuro karena sudah mengalami kram kaki yang sebelah kiri. Cuman sampai ke 3 puncak di Rengganis, Argopuro dan Hiang, tumpuan kita ke 3 puncak itu kaki kanan. Jadi kaki kiri kita sudah hancur. Cuman motivasi saya paling tidak bisa mengimbangi mereka. Jadi buat teman-teman jangan mudah menyerah. Tetap semangat karena motivasi adalah kekuatan terbaik. Siap, mantap. Sampean ini kan kalau di IG kan lari-lari tuh ya di Gunung Piramid lah ya. Menikmati di Raung di Piramid juga kan ya? Di Raung, Piramid juga tuh saya liatin tuh. Nah, kalau yang di Piramid ini lari pertama kali nyoba lari untuk di Punggung Naga ini pertama kali tuh mulai berani gitu atau nyoba-nyoba atau gimana gitu pertamanya? Kita memang sudah ada tingkat analisa. Jadi sebelum kita lari kita sudah analisa. Kita tahu persis
apa yang akan terjadi. Jadi buat teman-teman jangan coba deh, karena akan mengundang bahaya. Nggak patut ditiru tuh ya. Pokoknya jangan ditiru lah lari-lari kayak gitu, hanya orang-orang tertentu aja. Nah, kabar untuk piramid jalurnya saat ini gimana, Cak? Jalur piramid nih saat ini kan kemarin kan sudah ada korban kembali kan, apa emang jalurnya menambah rusak atau memang normal tetapi emang ceroboh atau gimana gitu di jalur punggung naga itu? Kalau secara umum piramid itu memang sempit, jalurnya sempit dan panjang. Bayangkan 1,5 kilo kita ditutup fokus. Kemudian informasi umum juga bahwa jam 7 pagi sudah matahari nyengat banget di badan kita, jadi bisa gosong karena di situ tidak ada sama sekali naungan. Nah itu di piramid itu korbannya itu dua atau apa ada selain lagi gitu? Dua saja apa ada orang lain lagi sebelum terkenal atau gimana gitu? Kalau yang sudah booming di sosial media itu dua orang pendaki yang jatuh. Cuman sebelumnya kita warga, cuman kita juga tidak tahu persis, sudah 5 orang. Sita-sita warga sekitar 5 orang ya. Tapi yang booming 2 orang. Ada nggak sih yang jatuh dari piramid punggungan naga itu selamat gitu? Pernah ada nggak? Sementara belum ada informasi. Belum ada. Cuman kalau warga menyampaikan kalau jatuh di punggung naga piramid bukan hanya tewas tapi hancur. Itu sangat hati-hati lah ya. Jadi di piramid ini bukan untuk para pendaki amatiran ya, Cak? Ya terutama pelajar. Itu harapan kita. Makanya harapan kita ada aturan baku, ada syarat ketentuan di situ. Iya. Semoga cepat dilegalitaskan lah ya, agar supaya pendaki-pendaki yang tidak pendaki-pendaki yang amatiran yang masih pelajar itu jadi memiliki syarat ketentuan tuh di piramid itu. Jadi nggak semua orang bisa masuk. Kalau misal belum resmi kan siapa aja masuk bisa ya ke piramid ya. Ya itu bagian dari kendala kita. Jadi banyak yang memang ingin promo piramid, cuman mereka tidak tahu tingkat risiko bahayanya. Sebenarnya nih di dalam kalau misalkan nanti dilegalitaskan, piramid ini dikhususkan untuk seseorang dari usia berapa ke berapa aja? Kalau kita sendiri kan memang banyak tamu yang DM kita, cuman kita sendiri juga harus bisa filter. Kalau kita lihat profil dia sudah masih pelajar, kita tolak mentah-mentah. Karena kita pelajar tidak mau mengundang risiko bahaya untuk orang lain. Jadi ini mayoritas yang kemarin terkena musibah di kalangan ini ya, di kalangan remaja, di kalangan anak-anak masih sekolah ya. Iya, dan mengingat 2 insiden kemarin itu notabene semuanya pelajar. Jadi memang sudah jelas ini tidak rekomendasi untuk pelajar ataupun pemula. Tuh. Jadi kalian harus garis bawahi ya. Piramid itu tidak untuk bagi pelajar dan bagi pemula. Dan juga satu lagi, apabila kalau pengen ke piramid harus menyewa jasa guide atau bisa ditemenin langsung nih oleh beliau, si punggung naganya, yang punya naganya nih. Langsung sama yang punya naga, insya Allah safety ya. Bayangin aja kan, kalau naga kalau udah jinak sama yang pemiliknya insya Allah safety lah. Nah kalau selain naga sama orang lain nih bukan pemiliknya, ya otomatis pasti ngamuk kan naganya kan. Nggak safety itu biasanya. Nah sama beliau insya Allah safety. Nah untuk terakhir kalinya apa nih Cak ya, motivasi dan pesan untuk orang-orang di luar sana dan juga orang-orang yang ingin mendaki ke sini atau dari bagian lembaga-lembaga pemerintah sekitar sini? Kalau harapan dari kami selaku pegiat ingin piramid segera legalitas. Jika legalitas otomatis ada aturan baku. Jadi semua orang tidak bisa masuk ke piramid. Kemudian untuk motivasi teman-teman yang ingin ke piramid harus siap mental juga fisik. Siap mental, fisik. Kemudian apa lagi ya? Gunakan jasa guide. Itu yang utama. Karena satu, tambah informasi, mohon juga dibantu sebar informasi ini. Piramid jalur berbahaya. Yang paling berbahaya itu di tikungan terakhir menuju puncak. Jalurnya hancur dan rusak. Jalur paling berbahaya di Pulau Jawa. Bahasa Inggrisnya apa, Cak?
Aduh lupa aja bahasa Inggris ya. Ya pokoknya itu ya. Mungkin musik kita ngobrol asik dengan Pak Kabon kita ini berakhir sampai di sini. Untuk kalian jangan lupa ya untuk like dan juga subscribe channel YouTube gua di bawah ini dan juga channel YouTube Pak Kabon Bondowoso Explorer. Di situ semua terupdate. Pokoknya kalian ingin tahu tentang berita-berita tentang piramid dan juga berita-berita tentang Pak Kabon apabila nanti telah resmi dan ingin dibuka kembali piramid, kalian bisa menghubungi beliau nih. Insya Allah pelayanannya bagus, mantap pokoknya ya. Siap. Nanti di bawah ini ada nomornya dan akun sosial medianya. Oke. Sekiranya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.